Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Saputra dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang filsafat tentang Tuhan, manusia, dan alam. Yang pertama, pengertian filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan daya pikir budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Untuk orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan daya pikir budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan untuk manusia untuk sampai pada kebenaran Tuhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata Tuhan mengandung arti sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata Tuhan berasal dari kata Rabb, yang mengandung tiga arti, yakni yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Dan tauhidullah artinya mengesahkan Allah, menafikan segala sesuatu dari orientasi hidup kita selain Allah. Tauhidullah adalah pokok keimanan. Pokok keimanan ini tertuang dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maknanya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang hak disembah selain Allah, tidak ada yang dituju selain Allah, tidak ada yang hak dicintai selain Allah, tidak ada yang diminta pertolongan oleh Allah. Dengan demikian, tidak ada jalan lain untuk membantah atau mengingkarinya. Dan ini tepat sekali dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisan wa syamsu wal qamara wan nujumu mustaqarrati bi amri ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rabb kalian semua adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Dan yang kedua yaitu filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang filsafat yang hendak secara khusus merefleksikan hakikat atau esensi dari manusia. Filsafat manusia juga sering disebut antropologi filosofis. Filsafat manusia memiliki kedudukan yang setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya, seperti etika, epistemologi, dan lainnya. Akan tetapi, filsafat manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa karena semua persoalan filsafat itu berawal dan berpikir tentang pertanyaan mengenai esensi dari manusia yang merupakan tema utama refleksi filsafat manusia. Dr. Andrews Alexis Carrel dalam Abuddin Nata yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk misterius. Menurutnya, betapa sulitnya memahami manusia secara tuntas dan menyeluruh, sehingga setiap kali seseorang selesai memahami satu aspek dari manusia, maka akan muncul lagi aspek lainnya yang belum dibahas. Yang ketiga yaitu pengertian filsafat alam. Filsafat alam dari bahasa Latin philosophia naturalis adalah istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta fisika yang pernah didominan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat alam dipandang sebagai pendahulu ilmu alam semisal fisika. Kata alam berasal dari bahasa Arab, yakni alam ya, yang berakar dari kata al-ilm, pengetahuan, dan al-alamah, pertanda. Dalam bahasa Yunani, alam disebut dengan kosmos, yang berarti serasi dan harmonis. Karena alam ini ada dalam keserasian dan keharmonisian berdasarkan hukum-hukum yang teratur. Yang ketiga yaitu relasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Sebagaimana telah disinggung pada sebagian sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kepentingan hidup seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk di dalamnya manusia. Agar ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini terlaksana dengan baik, maka tentunya dibutuhkan suatu pola interaksi yang baik pula sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu sistem dalam tatanan kehidupan yang harmonis di satrio jagat raya.
Manusia yang telah mendapatkan amanat mulia dari langit sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala harus mampu mengemban tugas kekhalifannya dalam menciptakan kemakmuran di muka bumi dan bukan malah menebarkan kekacauan dan membuat kerusakan sehingga pada gilirannya akan menimbulkan bencana alam yang bisa menghancurkan lingkungan alamnya. Secara umum, terjadinya bencana alam sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran disebabkan oleh beberapa faktor, yakni karena izin Allah, fenomena alam, ulah tangan manusia, dan karena perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.